Oke, selamat siang. Ya, kita lanjutin ya untuk materi kita di pemrograman Android pertemuan 4. Jadi hari ini kita sudah masuk ke teknisnya ya untuk bikin aplikasi Android, tapi kita masih di sini antar mukanya. Jadi belum mulai coding ya, baru membuat ya, bikin antar mukanya ya coding dikit lah. Kalau apa namanya? Mungkin ada yang suka bikin layoutnya pakai XML kan, berarti kan coding juga ya. Oke, jadi eh, seperti yang sudah saya jelasin minggu lalu ya, untuk di Android itu antar mukanya dibikin pakai XML ya, atau singkatannya Extensible Markup Language. Ini XML ini sebenarnya mirip kayak HTML ya. Apa namanya? Semua apa bahasa yang diakhiri dengan markup language ya, itu pasti sintaksnya mirip-mirip. Yaitu pakai kurung lancip ini, terus nama elemennya apa. Terus kalau mau dikasih atribut ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya terus kemudian ditutup, ini tag pembukanya, terus kemudian ini ada isinya, terus ditutup. Nah, kayak gitu. HTML kan juga mirip seperti ini ya bentuknya ya. Gitu. Nah di Android itu caranya kayak gini ya. Jadi kalau saya bilang ya sama dengan HTML, cuman beda nama-nama elemennya aja. Kalau di HTML kan pakainya pembukanya kan harus HTML itu kan, terus nanti ada di dalamnya ada head, terus ada body gitu kan. Nah, kayak gitu. Kalau di sini nah namanya beda ya, nanti kita pelajari ya apa aja isinya gitu. Terus mungkin langsung kita bikin aja ya apa namanya? Project baru. Saya pilih empty activity, kemudian pertemuan 4 UI ini kelas B ya, UIB ya, underscore UIB. Oke, ini Kotlin udah finish. Oke, ya harusnya nggak lama. Ya, sudah selesai deh. Tadi di kelas sebelumnya download dulu Gradle-nya karena ada Gradle yang versi baru ya. Nah sekarang ini di sini enggak ya, langsung. Oke, nah jadi ini kita sekarang fokus ke bagian ini membuat layoutnya ya. Seperti yang kita tahu kalau kita bikin apa namanya empty activity itu kan kita bakal dikasih ini ya, satu halaman isinya tulisan Hello World ya, kayak gitu. Kalau kalian mau nambahin komponen yang lain ya bisa dari sini ya, dari palet ini ya, sisi kiri ini tinggal drag and drop ya. Kayak misalnya saya mau nambahin button ya, taruh sini gitu ya. Terus nambahin foto ya, taruh sini misalnya. Ya, seperti itu caranya ya. Nah, eh, apa? Sekarang kita akan belajar gimana caranya membuat layout di sini ya. Oke. Pertama-tama sebelum kita mulai naruh komponennya, kita harus tahu dulu ya, ada dua jenis komponen yang bisa ditaruh di sini di apa XML-nya ini. Yang pertama adalah komponen yang jenisnya view, ya, dia merupakan turunan dari kelas view. Yang kedua adalah komponen yang turunan dari kelas view group. Jadi ada view sama view group. Ya. Bedanya apa sih? Nah, bedanya adalah kalau view itu ciri utamanya adalah komponennya kelihatan. Ya, komponennya itu terlihat jelas itu loh wujudnya. Contohnya di sini tulisan Hello World. Ini akan dia pakai komponen namanya text view ya. Kita lihat di sebelah sini ada apa namanya? Ada nama komponennya nih, text view. Tulisannya Hello World. Nah, ini turunan dari view ya. Nah, kemudian ada satu komponen lagi namanya constraint layout, ini juga komponen, tapi wujudnya nggak terlihat ya. Constraint layout di mana kan nggak kelihatan. Nah, dia itu turunan dari view group ya. Jadi yang namanya view group itu biasanya dipakai untuk membungkus view-view yang lain gitu. Namanya makanya view group. Jadi dia fungsinya untuk membungkus. Contohnya di sini constraint layout dipakai untuk membungkus view, text view ya, hello world. Kalau saya punya button lagi di sini, nah berarti kan di dalam constraint layout ini ada dua komponen yaitu text view sama button ya. Kalau saya tambahin image view, ya berarti di sini ada tiga komponen di dalam constraint layout ya, ada text view, button, sama image view. Jadi constraint layout ini kan termasuk view group. Dia dipakai untuk membungkus komponen yang lain ya, gitu. Oke, nah terus fungsinya apa bedanya antara view sama view group? Nah, jadi kalau
yang namanya apa komponen di sini. Ini kalau kita lihat code-nya kan ada dua komponen ya. Yang pertama constraint layout ya. Dibuka di sini kan. Ini tag pembukanya lumayan panjang. Di dalamnya ada text view ya. Terus ditutup pakai constraint layout lagi ya. Jadi fungsi dari view group adalah untuk membungkus komponen-komponen yang ada ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya hapus ya. Ini isinya kosong ya, nggak ada isinya sama sekali ya. Terus saya mau masukin langsung button gitu bisa nggak? Ini saya taruh ya, nggak keluar ya. Saya mau masukin image view ke sini, saya pencet OK gitu, nggak masuk ya. Nah, jadi yang namanya komponen view itu dia tidak bisa langsung ditaruh di sini ya. Dia nggak bisa langsung ditaruh di sini. Harus ada view group dulu. Jadi di sini itu di XML-nya ini yang jadi root adalah view group itu wajib ya. Hukumnya wajib ya. Jadi kita nggak bisa langsung bikin button di sini ya. Nah, di button itu nggak bisa ya, dilarang ini. Jadi komponen yang jadi root ya, rootnya hanya boleh satu, itu adalah view group. Ya, view groupnya terserah manapun boleh, yang penting dia merupakan turunan dari view group. Nah di sini ada beberapa pilihan ya di bagian layout ini ya. Defaultnya tadi dikasihnya yang ini ya, constraint layout itu defaultnya. Nah kemudian kalau mau ada pilihan yang lain, linear layout ya, ada dua macam, linear yang horizontal sama linear yang vertikal. Kemudian ada frame layout, table row, space, macam-macam ya. Cuman yang sering dipakai sih kalau dari pengalaman saya cuman yang constraint layout sama linear ya, tiga ini. Itu kalau dari pengalaman saya cuman tiga ini aja. Yang lain sih agak jarang ya. Frame layout ini dipakai untuk kalau misalnya kalian bikin aplikasi buat nonton film ya. Jadi kan film itu kan kebanyakan modenya full screen ya. Jadi kayak ada frame-nya gitu ya. Komponen yang lain kan hilang gitu ya, ketimpa di belakangnya. Tapi kan jarang ya yang bikin aplikasi seperti itu ya. Kalau tabel ini bentuknya tabel, saya malah belum pernah pakai terus terang ya, karena nggak tahu apa sampai sekarang nggak ada kebutuhan untuk bikin tabel. Biasanya kalau untuk tabel saya pakainya ini reseller view. Ini juga bisa dipakai untuk bikin kayak tabel gitu, lebih fleksibel. Jadi untuk yang ini saya malah nggak pernah pakai ya. Oke, nah kita bisa pilih salah satu untuk root-nya ya di antara ini semua ya. Tadi defaultnya constraint layout ya, saya kasih constraint layout di sini berarti. Oh nggak bisa ya, nggak bisa apa langsung nge-drag and drop ya, harus ditulis manual ya, karena ini posisinya filenya lagi error ya. Oke, misalnya saya pakai constraint layout ya, nah gini seperti itu. Mungkin sebelum constraint kita coba dulu yang paling basic dulu aja ya. Kalau dari apa umurnya yang paling tua itu sebenarnya yang linear ya. Constraint ini termasuk baru ya, baru 2 atau 3 tahun mungkin ya, sekitar itu. Tapi kalau linear itu udah dari zaman dulu ya, sejak Android pertama kali ada itu dia apa namanya, sudah ada yang namanya linear layout gitu. Oke, kita coba linear layout dulu ya, horizontal sama vertikal ya, bedanya apa sih? Linear layout ya, seperti ini. Terus ini tuh kalau root ini apa namanya? Root itu ciri-cirinya harus ada ini apa tag-nya tambahan, teman tadi terhapus ya. Nah, yang ini ini harus ada ya, ini harus saya copy aja karena saya nggak hafal tulisannya ya. Nah, ini terus tambahin di sini. Di bawahnya juga boleh. Oke. Nah, yang namanya komponen di Android itu dia wajib punya dua ini ya. Dua apa namanya? Dua atribut tambahan, yaitu layout width sama layout height. Ini wajib ada ya. Sebentar, ini harusnya ada tulisannya layout width. Nah, ada Android yang di depan. Layout width itu biasanya sih kalau urut itu selalu match parent ya. Sama apa layout height ya. Ini juga match parent. Nah, terus kayak gini. Oke. Ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kalau yang namanya linear layout itu wajib ada orientation-nya ya. Orientasinya vertikal atau horizontal, boleh pilih. Kita coba yang vertikal dulu aja. Aduh. Vertikal. Jadi di sini nanti sudah terlihat. Nah, sini saya punya linear layout di sini ya, vertikal ya.
Nah, sekarang kita bisa taruh komponen di sini ya, karena kita sudah punya layout ya, sudah punya view group sebagai rootnya, kita bisa taruh komponen di dalamnya ya. Nah, kalau linear layout vertikal itu ciri khasnya adalah dia akan menyusun layoutnya ke dalam susunan vertikal ya, linear. Ini saya kasih button ya, button. Nah, ini urut gitu loh. Terus saya tambahin text view misalnya ya, text view button ya, urut ke bawah ya. Tambahin apa lagi, image view ya. Jadi urut ke bawah ya. Itu karena dia linear layout vertikal. Vertikal kan dari atas ke bawah ya. Sumbu Y ya. Kalau saya ganti orientasinya jadi horizontal, maka dia akan berubah dari kiri ke kanan. Nah, cuman karena button ini width-nya itu match parent, jadi dia akan memenuhi layar ya. Parent-nya kan selebar ini, jadi ukurannya ikut parent-nya gitu loh. Nah, kalau mau kelihatan harus dikecilin. Saya bikin wrap content aja. Ya, beberapa saya bikin, nggak usah semua, biar kelihatan aja. Nah, misalnya gini. Nah, kelihatan ya ini disusun ke dari kiri ke kanan ya, horizontal ya. Karena linear layout-nya saya bikin horizontal. Gitu. Nih. Jadi susunannya jadi horizontal. Jadi paham ya, itu linear layout ya, paling simple ya, karena urutannya ya cuman gitu-gitu aja. Kalau mau di combo juga bisa ya, digabung apa dikombinasikan linear layout-nya lebih dari satu bisa ya. Misalnya di dalam linear layout yang ini vertikal aja. Ini kan saya punya linear layout vertikal. Nah, di dalamnya saya kasih linear layout yang horizontal ini juga bisa ya. Kemudian, nah ini waktu naruh hati-hati ya. Ini jadi child-nya yang mana? Ya, misalnya saya punya button di sini. Nah, terus di dalamnya yang horizontal saya juga kasih button ya, ada dua ya. Nah, ini bisa ya. Terus di bawahnya ini saya kasih button lagi yang panjang, berarti jadi child-nya yang vertikal lagi ya. Nah, kok nggak keluar? Oh, bentar, bentar. Itu karena ini linear layout-nya ini head-nya pasti match parent ya. Linear layout. Nah, nih saya bikin wrap content. Nah, nih kelihatan ya. Di sini ada satu button, ada tiga button jajar, ada satu button lagi ya. Bisa dibikin kayak gini ya. Kalau linear ya dikombinasikan jadi ada dua linear layout ya. Kalau dari struktur gambarannya kayak gini. Nah, ini view group ini kan linear layout tadi ya. Itu sebagai root, di dalamnya ada dua view ya, yaitu button, terus di dalamnya sini bisa punya view group lagi ya. Dikasih komponen ya. Kayak gini bisa kombinasikan. Nah, kalau kebanyakan layout itu pakai linear layout sudah cukup ya bikinnya ya. Jadi aplikasi-aplikasi kayak Facebook, Instagram itu kan susunannya rapi ya. Susunannya itu rapi gitu loh. Nah, itu pakai linear layout bisa ya, sudah cukup ya untuk bikin gitu. Oke, nah sekarang kita coba untuk yang kalau constraint layout gimana? Oke, ini saya ganti aja deh di sini constraint layout. Kalau constraint layout itu nggak pakai orientation ya, ini saya hapus ya. Terus ini saya hapus isinya ya. Jadi kita balik ke mode awal ketika kita bikin empty activity kan pakainya constraint layout ya. Oke, kalau constraint layout itu lebih fleksibel dia ya. Misalnya saya taruh button ya. Nah, button ini tuh kita bisa taruh dimanapun ya. Kalau tadi kan kalau pakai linear kan dia urut dari paling atas ya. Terus nanti muncul lagi di bawahnya ya, persis jejer gitu loh. Terus jejer lagi ya, urut ya atau dari kiri ke kanan kan gitu. Pokoknya urut ya, linear. Nah, kalau constraint itu suka-suka, ini mau dibikin berantakan juga bisa. Nah, kayak gini ya, boleh ya. Itu constraint layout ya. Nah, cuman yang jadi catatan adalah kalau pakai constraint layout itu kan ada tanda errornya nih ya, keluar errornya. Nah, ini artinya adalah setiap komponen itu harus punya constraint. Nah, ini yang tidak ada di linear layout ya. Kalau linear layout komponennya asal taruh aja dia udah pasti ditata secara linear. Kalau di sini enggak ya. Ini kalau kita klik ya.
itu ada 4 lingkaran ya, atas, kiri, bawah, kanan ya. Kalau yang pas linear tadi nggak ada ya, komponennya ya cuma kotak aja polos, paling cuma diubah-ubah ukurannya gitu ya. Tapi kalau di sini itu ada tambahan 4 lingkaran ini, namanya ini constraint ya, namanya aja constraint layout. Ini disebut sebagai constraint. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat menentukan letak dari button ini secara persis ya. Ini kita semuanya belum tentukan constraint-nya ya, kita cuma taruh button aja. Ini nanti kalau di run di HP, coba dites aja, itu nanti munculnya akan kayak gini, di pojok kiri semua ya, kayak gini. Numpuk deh malah, numpuk jadi satu ya. Jadi numpuk semua di kiri atas, karena constraint-nya belum kita set. Nah, caranya ngeset gimana? Nah, ini lingkarannya dipencet satu-satu, misalnya ini saya pencet, saya taruh atas, nah ini ditarik gitu loh. Ini saya pencet, saya tarik ke sini, ya. Terus ini juga sama, terus ini juga sama, taruh bawah. Set. Nah sekarang baru kita boleh geser-geser. Nah kalau sudah ada garisnya seperti ini, terus saya posisikan di sini, di kiri atas kayak gini, nanti waktu di run ini posisinya akan tepat di sini. Ya, kalau yang lain ini kan belum di set, ya, maka dia akan munculnya di pojok kiri atas. Nah di sini. Yang belum di set ini juga sama, ini munculnya di pojok kiri atas. Nah di sini. Gitu. Tapi kalau yang udah di set, nah ini sesuai dengan ini posisi apa ya letaknya yang di sini. Karena ini udah di set kayak ini jangkarnya gitu loh. Kayak udah ada tali. Kalau kalian kayak kemah itu diriin tenda itu kan zaman pramuka itu pakai tali ya, supaya tendanya tuh tetap di posisi itu gitu loh. Nah ini juga sama, ini tenda gitu kan, dikasih tali ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan kayak jangkar gitu ya, supaya posisinya nggak berubah. Nah itulah constraint layout ya. Nah ini juga sama, ini juga harus dikasih apa constraint. Nah, mungkin yang satu agak beda aja, jangan button ya. Yang satu saya kasih image view aja ya. Nah, yang namanya constraint itu tidak harus selalu ditempelin ke pojok layar ya. Ini kan ke pojok layar semua nih. Ya, ini garisnya ke pojok atas, pojok kiri, pojok bawah, sama pojok kanan. Nah, constraint itu juga bisa ditempelkan ke komponen lain. Jadi misalnya ini constraint-nya saya tempel ke button ini ya. Nah, jadi bagian atasnya nempel ke sini, sebelah kirinya nempel ke layar, sebelah kanannya nempel ke tombol yang ini, sebelah bawahnya nempel ke layar. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kalau kayak gini terus efeknya apa? Nah, posisi si gambar ini itu akan tergantung dengan posisi atasnya tergantung button ini. Sedangkan posisi kanannya tergantung dengan button yang ini. Ya. Jadi kalau button yang atas ini kita geser, maka ini ikut bergeser juga. Jadi ini saya naikin. Nah, ini kan ikut bergerak. Ya. Kalau saya naikin ke atas ke bawah, dia ikut bergerak. Tapi kalau ke kiri kanan nggak ikut dia, tetap. Nah, karena dia hanya bergantung sisi atasnya aja, ya. Jadi sisi atasnya doang ini loh. Jadi kalau button ini cuma saya geser ke kanan ya nggak efek, karena tingginya tetap sama kan, tingginya terhadap layar itu loh. Jadi ini tetap di sini. Tapi kalau saya geser ke bawah, ya dia ikut ke bawah. Itu pokoknya intinya jarak foto dengan button ini sudah ditentukan ya. Misalnya nilainya 100 gitu ya. Ini tetap 100 gitu loh. Jadi kalau buttonnya saya geser, pokoknya foto ini jaraknya 100 pixel di bawah yang ini misalnya. Ya. Angkanya sih saya nggak tahu persisnya ya. Di sini ada sih. Nah ini angka-angkanya. Layout ini, nah ini. Angka-angkanya di sini. Ya. Terus kalau yang button yang ini kan yang foto ini kan ke kanannya tergantung button yang ini. Nah, jadi kalau ini geser kanan, geser kiri, dia ngikutin fotonya. Tapi kalau geser ke atas, dia nggak ikut. Tapi kalau ke kiri ke kanan ikut. Ya, gitu. Inilah constraint layout. Ya, kalau pakai constraint layout kita bisa bikin layout yang fleksibel ya. Jadi posisinya tuh sembarang boleh ya. Nggak nggak harus rapi gitu, nggak ya. Mau berantakan juga bisa. Itu kalau pakai constraint layout. Ya. Nah, sampai sini paham ya bedanya ya. 3 jenis layout ini ya. Saya cuma ngajarin 3 ini ya, yang lain nggak saya bahas ya, karena jarang dipakai gitu. Daripada waktunya habis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak tentang layout? Ya, di sini ada penjelasannya detail sih di modul. Jadi yang pertama concern layout tuh cara makainya ya, di drag aja komponennya, terus diatur ininya apa namanya
constraint-nya ya ditempel gitu. Ini kalau nempel terhadap layar atau bisa juga nempel terhadap komponen yang lain ya. Kayak gini misalnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Belum ada, Pak. Oke, Belum ada, Pak. Ya. mantap. Masih gampang ya. Sepele. Constraint udah, linear udah. Berikutnya apa ya? Nah, kalau linear tadi bisa bikin kayak gini ya. Gitu. Oke, mungkin langsung aja. Nah, nanti mulai hari ini itu kalian kerjakan latihan mandiri terus nanti dikumpulkan ya. Ngumpulinnya ini ke GitHub. Jadi kalian harus bikin akun Git ya. Pastikan sudah punya akun Git ya, pakai GitHub aja ya. Nah, nanti kalian login terus apa? Bikin repository yang nanti namanya saya tentukan di LMS ya. Nah, terus nanti setiap kali kalian ngerjakan latihan, itu kalian silahkan bikin folder ya. Namanya sudah ditentukan ya pertemuan, misalnya pertemuan 4 ya. Ya pertemuan 4 underscore name kalian, kayak gitu ya. Nah, foldernya kemudian di commit terus di push ke repo kalian. Nah, deadline untuk nge-push-nya itu maksimal H-1 pertemuan berikutnya ya. H-1 pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita pertemuannya itu hari Selasa kan, berarti deadline-nya tiap Senin ya. Jadi Senin minggu depan kalian sudah harus ngumpulin yang ini. Nah, di sana kan ada tanggalnya ya, tanggal push-nya ya. Jadi kalau tanggalnya itu melebihi deadline nggak saya nilai ya. Gitu. Ya ini sebenarnya tujuannya biar kalian meraktekin aja sih. Kalau kayak pas kuliah ini kan saya nggak tahu berapa banyak yang ngikutin ya. Barangkali mungkin juga ada yang terkendala atau mungkin layarnya nggak jelas gitu ya. Nanti mau lihat dari rekaman. Nah, yang penting kalian praktekin aja. Gitu ya. Tujuannya supaya itu aja sih biar saya memastikan kalian nyobain gitu loh. Gitu. Oke, nah untuk yang khusus yang ini pertemuan ini mungkin saya demokan yang ini aja ya. Ini suruh bikin halaman login ya. Nah, kalian saya ajarin aja caranya. Nanti kalian tinggal diulang aja ya. Gitu. Oke, bikin halaman login. Komponennya ada judul aplikasi pakai text view ya. Kemudian untuk edit text itu dipakai untuk username sama password. Kemudian ada button login dan register. Oke, kita bikin. Nah, kita bikin pakai linear layout aja ya, biar rapi. Jadi ini saya hapus semua ya. Ini constraint saya ganti pakai linear ya, linear layout. Nah, linear layout untuk login cocoknya ya vertikal ya. Saya bikin orientasinya di sini vertikal. Oke, linear layout sudah siap. Nah, sekarang kita masukin komponennya apa aja tadi? Judul aplikasi pakai text view. Oke, kita cari text view. Nah, ini untuk judul, taruh dulu aja komponennya ya. Terus kemudian username, password itu pakai edit text. Nah, kita buka yang text. Nah, ini edit text itu sebenarnya ini, yang text ini itu tip nama komponennya edit text. Nah, untuk username bisa pakai plain text ya. Kemudian untuk password, nah bisa pakai yang password ini. Supaya nanti keluarnya waktu diketik itu bintang-bintang gitu ya. Kemudian ada dua tombol, login sama register. Oke, nah tombolnya mau saya bikin kiri sama kanan ya. Biasanya kan gitu. Kiri login, kanan register misalnya. Berarti saya butuh layout baru ya. Linear layout yang horizontal saya taruh di bawah sini, kemudian buttonnya buttonnya saya taruh situ ya. Nah, kalau di sini mungkin agak susah, jadi saya di sini aja. Ini kan jelas ya, posisi buttonnya ini akan jadi anaknya siapa, apakah anaknya yang ini atau anaknya yang ini ya. Nah, saya taruh di sini, ada dua button ya, kiri kanan ya. Nah, ini tampilannya ya, sudah jadi berarti. Ya, tapi jangan kayak gini juga kalian kumpulin ya. Maksudnya tuh ya di layout gitu loh, di hias-hias ini kan jelek banget ya. Ini sangat-sangat tidak layak ya. Oke, kita layout ya, dirapikan dulu lah. Pertama ya, ini terlalu mepet ya, mepet kiri, mepet atas ya. Nah, seperti yang sudah kalian pelajarin di pemrograman web ya, ada yang namanya CSS. Nah, ini cara untuk ngatur jarak itu sama ya. Ada padding, ada margin ya, sama ini width sama height ya, atau size-nya gitu. Itu sama.
Jadi di sini untuk mengatur jarak kita bisa pakai padding ya. Misalnya saya kasih ukuran 24 dp ya. Kalau gini doang itu paddingnya rata ya, atas, bawah, kiri, kanan. Tapi kalau mau saya kasih atas doang ya padding top. Kalau kiri doang ya padding left ya. Kanan doang ya padding right ya. Tapi kalau padding doang itu rata ya, semua sisi. Jadinya lebih rapi ya. Nah ini. Mungkin ini biar kelihatan bedanya ya. Ini kalau tanpa padding ya. Nah, mepet kan? Kalau saya kasih padding itu dia ada jaraknya itu loh. Gitu. Kalau 12 berapa ya? 12 gini. Kurang ya, 24 aja. Nah, jadi ini kontennya tuh yang kotak yang dalam ini ya. Mungkin di yang warna biru ini lebih kelihatan ya. Nah, ini strukturnya ini kelihatan kan? Paddingnya itu 24 tuh ini loh. Kayak frame-nya ini loh. Nah, ini paddingnya sebanyak 24 atas, kiri, bawah, kanan ya, rata. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, judul aplikasi. Masa cuman kecil kayak gini kan jelek ya. Kita bikin misalnya aplikasinya namanya apa ya? Instagram, Instagram, Instagram misalnya ya. Atau toko online aja ya. Tokoku, tokoku. Oke, nah ini terus fontnya mau kita gedein ya. Pakai text size ya. Misalnya berapa ya? 40. Oke lah. Nah, kalau khusus untuk ini ya, ukuran tulisan itu satuannya pakai yang SP ya. Ini. Pilihannya kan ada dp, inci, mili, pt, px, sp. Nah, yang dipakai itu sebenarnya cuma dua, dp sama sp ya. Yang lain ini ya kalau mau dipakai boleh, cuman nggak rekomen karena ini nggak bisa fleksibel menyesuaikan ini ukuran layar, nggak responsif gitu ya. Jadi nanti kalau dibuka di beberapa device bisa hancur ya. Jadi mending pakai NDP atau SP ya. Kalau untuk tulisan itu pakai yang SP ya, tapi selain tulisan pakainya DP ya. Ingat-ingat aja itu ya. Bedanya apa sih? Nah, jadi gini, kalau kita pakai SP itu di HP kalian itu ya, di HP Android lah ya. Itu kan ada settingan ya untuk membesarkan tulisan. Jadi kalau kita set fontnya itu large gitu, nanti semua tulisan yang ada di HP itu jadi besar, termasuk yang ada di dalam aplikasi. Nah, di dalam aplikasi, tulisan yang bakal jadi besar tuh yang di set satuannya SP. Jadi text view ini, kalau saya set SP, itu nanti kalau settingan di HP itu diubah ukurannya, fontnya jadi lebih besar, nah ini ikut membesar, ya text view-nya ini ikut besar. Tapi kalau saya set ini pakai DP, ya, nah ini ketika di HP diubah settingannya ini nggak ngefek, ya. Kalau pakai DP dia nggak ngefek. DP itu hanya sekedar menyesuaikan resolusi layar aja, ya gitu supaya responsif. Nah, kalau yang SP itu selain dia menyesuaikan ukuran layar, dia juga menyesuaikan settingan font di HP. Ya, makanya khusus untuk tulisan pakailah SP. Ya. Oke, ini 40 SP segini kebesaran sih kayaknya 36, 32, 32 aja deh. Oke, terus mau saya bikin center ya. Itu pakai Gravity Center. Gravity doang. Ya. Oke, ini kan terus layout width. Kok width sih? Bentar, atau style ya. Textile, bold. Nah, ini ya. Terus kemudian ini ada jaraknya ke atas, saya kasih margin ya. Kalau jarak dari sini keluar pakainya margin, tapi kalau dari jarak dari sini ke konten pakainya padding ya. Itu basic CSS ya. Nah, saya kasih 120 dp, kebanyakan mungkin 60 dp, kurang ya 80 dp. Oke, karena segini. Kemudian untuk ininya inputannya juga saya kasih margin ya biar nggak terlalu mepet ya. Margin top mungkin 40 dp gitu, kurang ya 64 dp, tambah lagi
Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kalian belajar web HTML itu kan di inputan kan kita bisa kasih namanya placeholder ya, supaya ini ketika diklik sebelum diklik itu ada tulisannya ya, username gitu, atau masukkan username, biasanya kan kayak gitu ya. Terus yang di bawah masukkan password ya. Nah, kalau ini kalau di sini kan name ini kan pakainya teks ya. Ini tuh sudah jadi inputan itu loh. Kalau pakainya teks dia tuh berupa inputan. Jadi ketika kita klik itu sudah ada tulisan name di sini. Nah, ini sebaiknya kan jangan ya, dikosongin ya. Inputannya jangan dikasih, harus kosong gitu. Nah, cuma kalau kosong gini kan bingung ya. Nggak ada placeholder-nya. Nah, caranya nambahin placeholder gimana? Nah, di sini bisa pakai namanya hint ya. HINT ya, seperti ini. Nah, pakai hint, kemudian bisa kita tulis masukkan username misalnya gitu. Titik titik titik. Nah, ini kalau saya pencet itu nanti tulisannya hilang, terus kita suruh inputin. Yang password juga sama ya. Saya kasihin masukkan password. Oh, sebentar. Ini kita pakai yang bahasa Inggris dulu aja ya. Input username, input password ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya ini untuk buat button, ini kan buttonnya terlalu mepet ya jaraknya ya. Kiri kanan ini nempel gitu loh. Nah, kita bisa kasih jarak ya. Caranya pakai yang button yang kanan dikasih margin aja, margin left ya. Mungkin sekitar 12 dp. Nah, oke. Kan lumayan ya ada jaraknya ya. Terus kemudian tulisannya diganti, yang kiri ini login, yang kanan daftar. Ya, nah seperti ini. Kemudian ini mungkin dikasih jarak ya. Di bagian linear layout-nya itu saya kasih margin top-nya mungkin 24 biar nggak terlalu mepet sama inputan. Nah, kayak gini. Ini kan lumayan tampilannya ya dibandingin pas pertama tadi. Masih berantakan sekali ya. Kalau setelah dikasih jarak-jarak gini kan jadi agak enak dilihat ya. Meskipun ini masih terkesan polos sekali ya. Gitu. Mungkin nanti fontnya bisa diganti yang agak mendingan atau warnanya juga ya. Seperti itu. Ya, caranya ini sudah selesai untuk halaman loginnya. Oke, mungkin kita terus bahas satu demi satu komponennya ya. Pertama-tama untuk yang ini dulu, inputan teks, ini kan ada pilihannya banyak ya. Misalnya kayak plain text sama email bedanya apa sih? Kalau ditaruh sini wujudnya sama. Nah, perbedaannya adalah keyboard yang muncul. Jadi kalau plain text itu ini kalau kita pencet, kan kalau Android kan keyboardnya virtual ya. Nah, keyboard yang muncul adalah keyboard ini, keyboard QWERTY biasa ya, standar. Tapi kalau yang email taruh sini itu nanti yang muncul adalah keyboard QWERTY tapi yang ada simbol @-nya, .com-nya kayak gitu tuh ya. Kalau pun saya taruh sini nanti keyboard yang muncul adalah keyboard angka ya, cuman angka doang 1 2 3 dan seterusnya. Ya, termasuk yang ini password numerik ini juga sama. Ini angka ya. Biasanya untuk masukin PIN soalnya. Ya. Gitu. Itu untuk yang teks ini. Kemudian oh iya, kalau misalnya di sini ini ada 2 button ya kan, ukurannya kan sama besar ya. Kalau kita mau bikin salah satu ukurannya lebih gede gimana? Nah, itu bisa di set weight-nya. Jadi kalau kita pakai linear layout yang tipenya horizontal, biasanya otomatis ada weight-nya ini loh. Nah, ini weight-nya. Itu untuk nentuin rasio ukurannya ya. Jadi kalau di sini weight-nya ini saya set yang log ini 2, maka dia akan lebih besar ya. Cuman saya ini lupa ya hitungannya gimana. Ya, ini 2, ini 1 tuh bukan berarti 2:1. Ya. Ini enggak 2:1 ya? Enggak. Nah, saya lupa hitungannya gimana. Ini kalau saya naikin makin lama naiknya makin dikit ya. 3, 4, 5. Ini saya coba 20 ya. 20 segini. Kalau 21, oh, dikit banget kan. 22 hampir nggak kerasa. 23, 24, 25 ya. Makin gede tuh naiknya makin kecil gitu intinya. Ya, kalau pengen sama ya bobotnya dikasih sama. Ini satu itu pasti sama ya. Atau 22 juga sama aja sih. Ya, sama aja 22 sama 11 ya. Ini kayak rasio tapi di sininya jatuhnya tuh bukan rasio ya. Nah, saya agak lupa ngitungnya. Ya.
Ya dicoba-coba aja ya. Kalau misalnya mau bikin ukurannya sekian itu ya dinaikin aja. Kalau kurang gede dinaikin dinaikin terus ya. Daripada kita harus ngitung oh rumusnya gini 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 ya kelamaan. Cuma biasanya kalau weight ini biasanya ngesetnya sama sih. Ya ukurannya biasanya sama tapi misalnya kalau just in case mau dibikin beda ya itu caranya ngeset height-nya ini aja. Ya. Oke, terus apa lagi? Oh iya, tadi kan saya bilang ya, yang namanya komponen di Android itu wajib punya ini, width sama height. Nah, khusus untuk komponen yang berupa inputan atau dia bisa sebagai output, ya, itu harus dikasih satu tambahan yaitu ID. Ya, ini wajib ada ya untuk inputan, ya, untuk inputan atau output gitu. Kayak misalnya judul aplikasi ini kan ini tulisan, tapi kan dia selamanya nggak akan berubah ya judul aplikasi. Jadi ini ID-nya bisa dihapus sebenarnya, ya, nggak butuh. Kan nggak mungkin di tengah-tengah program judul aplikasinya ganti gitu, nggak mungkin ya. Pasti permanen kan ini kan, gitu. Terus, nah kalau yang ini username ini kan inputan, dia wajib ada, ya, ID-nya harus ada. Nah ini ID-nya kalau kita lihat ini jelek banget ya. Mending ID itu diganti ini sesuai dengan fungsinya. Jadi untuk username ya dikasih username gitulah, ya seperti ini misalnya. Formatnya memang begini ya. Di depan ada ininya add plus ID baru slash. Nah, kita tulis username-nya di sini. Kalau langsung username doang ini error ya. Formatnya memang harus begini ya. Saya juga nggak tahu kenapa memang dari sononya begitu. Intinya tuh gini, kita ngeset username di sini itu akan ditambahkan ke dalam static class ID ya. Nanti manggilnya di Kotlin tetap langsung ID-nya doang ya. Tanpa ini embel-embel ini nggak perlu. Cuman di sini di XML-nya harus komplit ya, ada ininya gitu. Nah, cuman kalau ini ngasih namanya begini, takutnya tuh di dalam satu layar itu ada dua komponen yang fungsinya sama-sama untuk username. Misalnya satunya label ya, tulisan ya, text view username gitu. Bisa aja kan? Saya punya text view, eh, ini apa? Width, width-nya match parent, height-nya wrap content ya, teksnya misalnya ada tulisan masukkan username. Nah, misalnya misalnya gini, masukkan username, nah, misalnya gitu, ada tulisan kayak gini ya. Nah, ini kan juga buat username juga kan. Nah, kalau dikasihnya sama-sama username kan tabrakan, nggak bisa ya. Nah, makanya kalau saran saya sih, ketika ngasih ID dari sebuah komponen, jenisnya juga tolong disebutkan ya. Misalnya ini edit text, ya. Itu saya suka singkatnya jadi 3 karakter EDT, ya. Artinya edit text, ya, seperti ini. Baru diikuti dengan username. Nah, berikutnya yang bawahnya ini kan password ya, EDT, password, ya. Ini kalau ini style saya begini ya. Nah, kalau ini nggak ada aturannya sih, bebas. Kalau kalian punya style sendiri ya silahkan ya. Gitu. Kalau buka di internet juga ini sih, stylenya juga lain-lain ya, beda-beda. Suka-suka orangnya, kebiasaannya gimana ya. Untuk button saya singkat BTN login ya, sama ini BTN register. Nah, kayak gini. Oh, ini login kok ini daftar ini register. Nah, itu ID itu wajib ada ya kalau untuk inputan ya. Kemudian apa lagi ya? Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Adakah yang mau ditanyakan dulu tentang layout? Ya intinya sih sebenarnya nggak terlalu susah ya. Pertama tinggal drag and drop dari sini, terus kita tinggal setting-setting di sini. Kalau saya sih lebih terbiasa pakai coding, tapi kalau kalian lebih suka ngaturnya di sini, ada atribut di sini ya nggak apa-apa. Ya kita bisa ngatur padding, margin di sini juga bisa kok. Ya tinggal dibuka aja nih. Nah ini.
marginnya ada di sini ya. Semua ini tombolnya tuh kecil banget ya ini ya. Dilebarin bisa nggak sih? Enggak ya. Oke, di sini juga bisa kalau mau ya. Ini kalau mau nambah atribut baru bisa tambah di sini ya. Gitu. Oke, adakah yang mau ditanyakan dulu? Untuk settingan filenya gimana ya Pak ya? Settingan apa maksudnya? Ininya, file untuk ngerjainnya. Oh, eh, nanti saya taruh deskripsinya di LMS yang jelas sih. Kalian harus bikin ini, model namanya seperti ini ya. Misalnya ini pertemuan 4, berarti namanya pertemuan 4 underscore nim kalian ya. Gitu. Jadi waktu bikin project ya, pas new project itu eh, ininya namanya adalah pertemuan 4 underscore nim kalian ya. Ini. Nanti kalau pertemuan 5 ya tinggal diganti 5, 6, 10, 11 Kalau gitu. package name-nya Pak? Package name-nya bebas. Tapi Mas. biasanya sih nyesuaiin nama ininya aja kayak gini ya. Untuk depannya sih nggak masalah. Mau pakai IDAC UKDW atau com.example juga nggak masalah ya. Gitu. Oke Pak. Kemudian untuk ini di apa namanya di Git-nya, di repositorinya kan kalian hanya punya satu folder ya. Nanti Git-nya itu cuma pakai satu repositori aja. Nah nanti kalian kalau di komputer kalian terserah ya namanya apa ya, misalnya latihan Android gitu ya. Nah, nanti project tadi ditaruh di sini. Ya, misalnya tadi ada folder pertemuan 4 underscore 71201. Nanti ada lagi folder pertemuan 5. Nah, kayak gini dan seterusnya. Nah, nanti setelah kalian, misalnya saya ngerjakan yang pertemuan 5 nih ya. Nah, pertemuan 5 ini saya push ke repository, ya isinya ini. Gitu. Nanti waktu saya bikin pertemuan 6 ya, setelah selesai saya bikin, yang pertemuan 6 saya push ya ke repository. Ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian kan kalian sudah ngerjakan pertemuan 4 sama 5 ya sebelumnya ya. Terus ngerjakan pertemuan 6. Nah, yang 4 sama 5 ini tolong jangan diotak-atik, jangan diganti-ganti isinya. Nanti kalau diganti-ganti isinya, ya terus kalian nge-push yang pertemuan 6, ini juga ikut ke-push kan, 4 sama 5 kan, karena ada perubahan di dalam isinya. Nah, nanti di repositori tanggalnya jadi kacau. Jadi, misalnya kalian awalnya ngerjakannya tepat waktu nih, ya tanggal 1 misalnya, deadline-nya tanggal 1. Ya kan, oke. Nah, terus kemudian seminggu berikutnya kalian submit yang latihan berikutnya, tanggal 8 kalian submit. Tapi kebetulan kalian ada ngotak-atik isinya di sini, ya kan. Terus kalian push yang ini, ya. Yang ini kan juga ikut ke-push karena ada file yang berubah. Nah, ini berubah jadi tanggal 8, ya, update-nya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nanti saya tahunya, wah ini telat gitu. Karena tanggal komitnya kan berubah. Jadi kalau sudah selesai dikerjakan ya sudah gitu, jangan diapa-apain lagi ya. Itu itu caranya ya. Nanti untuk di detailnya akan saya ini taruh di LMS ya, termasuk untuk pengumpulan link GitHub-nya. Jadi yang kalian kumpulkan di LMS itu cuman alamatnya aja, URL-nya aja gitu. Nah, pastikan ini ya, kalian set public boleh. Kalau mau private saya di-invite ya ke email saya yang adinugraha@ti ya. Jadi email saya adinugraha@ti, di-invite aja. Kalau mau dibikin private ya. Ini gitu. Tapi publik aja nggak apa-apa sih, cuma latihan aja. Dibikin publik nggak masalah, nggak ada yang perlu dirahasiakan kok. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Tidak ada, oke. Kita lanjut ya. Ini belum selesai ya. Saya tambahin. Kalau ininya sih udah ya. Untuk yang latihannya sesuai deskripsi ini, ya gini aja cukup ya. Tampilannya udah lumayan. Nah sekarang gini, kalau kita lihat itu kita buka nih masih ada ini ya, semacam warning ya. Ini ada 10 warning.
Jadi gini, sebenarnya di Android itu tidak disarankan kita ngetikin tulisan tuh langsung hardcode seperti ini ya. Tokoku ini ada underscore bawahnya ya. Nah, ini kena warning ya. Kita nggak sebenarnya tidak boleh nulis hardcode seperti ini ya. Sebaiknya ding, bukan nggak boleh ya. Ya boleh aja, cuman tidak disarankan ya. Gitu. Kenapa? Ya karena kalau caranya seperti ini kita nggak bisa support multi language ya, multi bahasa. Nah, terus caranya gimana? Nah, kita punya folder res ya, terus ada folder values, ada file string ya. Minggu lalu saya sudah jelasin ya, isinya adalah kata-kata. Nah, harusnya semua kata-kata yang muncul di sini itu kita simpan di string ya. Mulai dari judul aplikasi untuk inputan juga sama, login register semua kita harus simpan di sini sebaiknya ya. Jadi saya bikin misalnya title ya, Tokoku. Terus string apa tadi? Username ya. Ya username juga. Input username yang tadi kata-katanya ya. Input username ada titiknya 3. Nah, kayak gini. Lalu password. Terus tadi ada tombol login ya. Tulisannya login doang ya, sama tombol register ya. Register isinya ya register. Nah, kita harus bikin seperti ini ya. Jadi ada elemen string, ini name-nya apa, terus kontennya apa. Nah, kemudian kita di layout ini kita panggil sesuai name yang kita tulis di sini. Jadi misalnya Tokoku ini kan name-nya title, ya kan. Nah, di sini Tokoku ini saya ganti pakai add string. Nah, slash title. Ini sesuai name yang kita deklarasikan, ya. Nah, tetap sama sih outputnya, ya. Tapi di sini kalau kalian lihat warningnya berkurang jadi 9. Nah, ini kemudian input username ini saya ganti juga, nanti warningnya harusnya berkurang jadi 8, ya. Kita coba aja username. Nah, jadi 8 kan berkurang kan. Ini string username, terus ini add string password ya, terus ini apa? Oh, yang ini. Add string login. Yang terakhir add string register. Nah, kayak gini. Hasilnya ya sama. Nggak ada bedanya gitu. Nah, terus buat apa? Kalau kita kayak kerja 2 kali repot-repot seperti ini. Nah, ini fungsinya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk multi language ya, di HP itu defaultnya bahasa itu pasti bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, tapi kan sebenarnya ada settingan juga untuk ganti ke bahasa Indonesia ya. Kalau barangnya HP-nya resmi untuk dijual di Indonesia pasti ada bahasa Indonesia, kecuali itu barangnya ya BM ya, refurbish atau black market itu nggak ada bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau kalian amatin ya, misalnya kalian install Facebook atau Instagram itu kalau misalnya di HP kalian itu bahasanya pakai bahasa Indonesia, maka aplikasinya juga ikutan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau diganti bahasa Inggris, maka dia juga berubah jadi bahasa Inggris. Kalau diganti bahasa Jepang, dia berubah jadi bahasa Jepang aplikasinya. Ya. Jadi aplikasi itu bisa ngikutin bahasa yang dipakai sama HP. Nah, caranya gimana? Nah, ini string di sini itu adalah untuk bahasa default, yaitu Inggris. Kalau kita mau bikin string versi Indonesia, kita bisa klik di sini, klik kanan, new, ada ini, value resource file. Ya, diklik aja. Nah, kita mau bikin file baru, namanya sama persis dengan yang ini ya, strings ya. Nah, cuman kalau ini langsung kita oke, ini nanti kita akan diminta untuk nge-replace ya. Nggak bisa, ya, nggak boleh. Padahal namanya harus sama. Nah, terus caranya gimana? Nah, di sini ada tambahan parameternya ya. Jadi file string ini itu akan dibikin unik berdasarkan apa? Nah, karena kita mau bikin file string yang isinya adalah bahasa, maka kan dia tergantung bahasanya, ya kan? Ada file string untuk bahasa Indonesia, ada file string untuk bahasa Jepang, ada file string untuk bahasa Korea, ada file string untuk ya bahasa apapun, ya. Nah, itu caranya ini, klik yang bagian ini, lokal, ya, locale ini. Terus kita add ke sini. Nah, tapi di sini kita harus milih language-nya, ya. Kita pilih bahasa Indonesia, ya. Indonesia, nah ini Indonesia, saya pilih
Terus saya pencet OK. Nah, ini ada file string baru ya. String.xml tapi itu dalam kurung Indonesia. Ya. Ada benderanya Indonesia. Nah, ini isinya seperti ini, kosong. Nah, kita bisa copy dari yang ini tadi, ya, saya salin ke sini. Kemudian kita bisa terjemahkan ya. Ini input username, ini masukkan nama user, terus input password, masukkan kata kunci. Login, itu bahasa Indonesia masuk. Kalau register itu daftar. Nah, tinggal diterjemahkan seperti ini. Disalin aja dari yang string yang ini, terus yang perlu diterjemahkan itu terjemahkan. Kalau nggak perlu ya udah. Kayak misalnya tokoku ini nggak usah diterjemahkan. Ini kalau nggak usah, kalau nggak perlu diterjemahkan dihapus saja nggak apa-apa ya. Nanti dia otomatis akan ngambil dari yang sini kok. Ya. Sorry nggak ding. Oh, harus ada sekarang ya. Ternyata harus sama persis. Ya. Dulu kayaknya nggak apa-apa ya. Cuman sekarang harus ada semua ya. Harus persis berarti. Kalau dulu seperlunya doang ya. Hanya butuh 3 ini ya sudah 3 aja itu. Oke. Kalau sudah, kita sudah punya 2 string, versi Inggris, versi Indonesia. Nah, cara ngetesnya gimana? Nah, ini kita bisa pilih bahasanya dari, ini bahasa HP ya, untuk preview ya. Nah, ini ada pilihan bahasa Indonesia. Kalau kita klik, nah berubah namanya. Ini ya. Masukkan nama user, masukkan kata kunci, masuk daftar ya. Kalau balikin ke Inggris, nah kayak gini. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa berubah ya, kayak gini, dites di sini berubah. Nanti kalau dicoba di HP juga pasti berubah ya. Jadi kalau kalian coba aja dijalanin di HP, kemudian HP-nya diinstal versi bahasa Indonesia ya. Bahasanya diubah ke Indonesia, nanti aplikasinya juga akan berubah ya. Gitu. Oke, mungkin oh iya, ini saya coba jalanin ya. Saya coba run ya. Apa namanya? Aplikasinya saya colokin HP saya. Cuman HP saya nih masih bermasalah ya untuk koneksinya ke sini. Jadi ininya tuh muncul hilang ya, terbit tenggelam. Nah, kayak gini nih ya. Muncul hilang, muncul hilang. Nih. Nah, ada kan? Nah, terus tapi muncul hilang nih loh. Setelah saya cari tahu penyebabnya, itu ternyata karena saya sambil streaming Zoom. Portnya nabrak ya. Tapi kalau ini Zoom-nya saya matikan, bisa, tapi ya kalian nggak bisa lihat. Bingung kan? Nanti saya coba cari gimana caranya ganti portnya deh. Ya. Cuman katanya sih karena itu ya, saya belum coba utak-atik lagi ya. Jadi saya nggak bisa nunjukin ke tempat kalian ya. Oh, nanti saya ini aja on cam aja. Tapi gini, ini kan saya nggak bisa ngeran posisinya ya, karena ini device-nya gonta-ganti terus ya. Kadang muncul, kadang nyambung, kadang enggak gitu ya. Padahal waktu buka ini file manajernya dia nggak apa-apa di sini ya. Oke, jadi di sini saya langsung bikin aja APK-nya ya. Ini ada menu build. Di sini kita bisa bikin project ini ke outputnya sebagai APK ya. Ini saya build ya. Ini nunggu sampai selesai di build sama Gradle ya. Gradle akan mengenerate APK. Kalau sudah nanti saya bisa copy aja APK-nya manual gitu. Nah, ini sudah selesai ya. APK generated successfully ya. Ini saya pencet locket. Nah, ini APK kita ada di sini ya. Ini kalau mau kalian kirim APK-nya ke teman kalian bisa ya. Nanti teman kalian bisa install aplikasi kalian ya. Jadi kalau kalian mungkin mau apa namanya jualan aplikasi tapi nggak punya modal buat publish di Play Store, ya dipajang aja APK-nya gitu ya. Orang bisa download nah, kayak gini. Ya, ini bisa dipakai. Nanti saya copy ke HP saya ya. Manual aja. Loh. Oh, ada. Oke. Sudah saya copy, kemudian saya install ya. Karena saya nggak bisa show di sini ya. Saya install dulu manual.
Bentar, HP-nya lambat. HP kentang. Loh, salah klik saya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sambil nunggu saya install aplikasi. Oke, ini sudah ya saya show. Loh, kok ini ya? Apa namanya? Ada background-nya. Bentar, HP saya jadi nggak kelihatan. Bentar, bentar. Kok ada ininya, background-nya. Oke, ini sudah berhasil saya install ya aplikasi sesuai dengan yang ini ya, yang ada di apa namanya di tempat saya ya, yang saya layout ini di Android Studio-nya tampilannya sama persis ya. Gitu. Oke. Mungkin kalian nanti bisa coba ya. Ini saya coba ganti tempat saya ada bahasa Indonesia enggak ya? Language, language. Loh, nggak ada, harus install dulu ternyata. Cuma ada satu bahasa Inggris doang. Ya. Ya, nanti kalian coba sendiri aja untuk ganti bahasanya. Ya. Tinggal ganti bahasa terus harusnya otomatis berubah seperti ini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin karena materinya sudah habis. Sebelum saya akhiri. Nggak ada sih Pak, cuma mungkin nyoba-nyoba dulu nanti. Oh ya, siap. Nanti coba-coba aja. Kalau ada yang bingung bisa tanyakan di grup ya. Nanti kalau berhasil ya tinggal di ini aja di push ya. Jadi Ya, hasil latihannya tinggal di commit terus di push ya sebagai bukti bahwa sudah nyobain. Oke. Yang lain mungkin nggak ada kah yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak ada, Pak. Oke, ya sudah kalau nggak ada berarti pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa ngerjain ininya apa kuisnya ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you ya Pak. semuanya. Makasih Pak. Makasih, Pak.